sobat, kembali lagi di Sobat Nobar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Oke, kali ini saya akan menceritakan alur film Hitman Agent Jun. Film bergenre action komedi ini dirilis tahun 2020 di Korea Selatan. Buat kalian cinta film action, meskipun ada unsur komedinya, film ini masih cocok untuk kalian tonton. Film ini bercerita tentang seorang agen mata-mata yang memilih untuk melarikan diri dengan cara berpura-pura mati. Si agen ini meneruskan hidup dengan menjadi seorang komikus yang karyanya dihina-hina oleh banyak orang. Lewat saran anaknya, ia pun akhirnya membuat komik yang menceritakan kisah hidupnya sendiri semasa ketika masih menjadi agen. Komik itu meledak menjadi terkenal, namun di waktu yang sama nyawanya dan keluarganya menjadi terancam karena dianggap telah membocorkan rahasia badan intelijen yang telah melatihnya. Oke, daripada banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Seorang anak yatim piatu dirawat di sebuah yayasan setelah ditinggal mati kedua orang tuanya. Dia bernama Junaidi, panggil saja Jun. Ia bercita-cita ingin menjadi seorang komikus terkenal. Menurutnya, menggambar adalah kesenangan tersendiri, sekaligus mengobati rasa sedih yang sedang dialaminya. Di lain hobinya menggambar, ternyata Jun adalah seorang anak yang tangguh. Dulu, ayahnya adalah seorang atlet taekwondo nasional. Terbukti ia mampu mengalahkan 3 kakak kelasnya sekaligus dalam perkelahian. Pihak yayasan yang merasa kewalahan diam-diam menyerahkan Jun kepada badan intelijen di Korea, sebuah badan organisasi yang bergerak di balik layar, yang kebetulan mereka tengah mencari anak-anak tangguh yang nantinya akan dijadikan agen rahasia. Salah satu utusan dari badan intelijen tersebut, sebut saja Pak Slamet, menemui Jun yang sedang menggambar. Ia membujuk Jun agar ikut dengannya dan mengiming-imingi kalau nantinya Jun akan bisa sukses seperti mendiang ayahnya sebagai atlet taekwondo. Awalnya Jun menolak tawaran itu, tapi setelah Pak Slamet mengatakan bahwasanya daripada menjadi seorang komikus, seorang pria yang tangguh haruslah kuat untuk menggapai sebuah impian yang besar. Mendengar kata-kata manis itu, Jun yang masih polos akhirnya mau ikut dan bergabung dengan organisasi tersebut. Ini adalah Jun yang sudah dewasa. Ternyata ia dibesarkan sebagai seorang agen rahasia yang ditugaskan untuk memberantas mafia-mafia berbahaya di Korea. Namun sejauh ini Jun masih belum move on dengan hobinya menggambar. Ia masih berkeinginan untuk menjadi seorang komikus. Dalam situasi dan kondisi apapun, ia masih sempat-sempatnya untuk menggambar. Dalam sebuah misi, Jun diperintahkan untuk menangkap seorang buronan bernama Simon, adik dari seorang bos mafia berbahaya yang sering berulah dan menewaskan banyak orang. Setelah ditangkap dan diinterogasi, terungkap bahwa ketuanya yang bernama Jason tengah berada di sebuah kapal yang akan segera berangkat dari Busan. Perkenalkan, ini Ucil, seorang agen rahasia baru yang juga sangat berbakat datang untuk mempelajari sesi interogasi. Namun sebelum menggali informasi lebih dalam, sayangnya Simon sudah merenggang nyawa. Saat itu juga Pak Slamet menugaskan Jun dan rekan-rekan untuk segera melenyapkan Jason. Pada misi kali ini, tim dihadapkan dengan situasi yang tak mendukung, di mana mereka harus menerjang hujan badai yang dahsyat, ditambah ketika Jun sudah melompat dari pesawat, parasutnya tiba-tiba macet dan akhirnya jatuh di lautan. Ketika Jun dinyatakan gugur, anggota badan intelijen berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun nyatanya Jun masih selamat atas insiden itu, atau mungkin Jun memang sengaja menceburkan diri ke laut agar bisa hidup bebas dan meneruskan impiannya sebagai seorang komikus. Singkat cerita, 15 tahun berselang, kini Jun sudah memulai hidup baru dan juga identitas barunya, yang mana hari-harinya berbanding terbalik dengan masa lalunya. Jun kini menjadi seorang komikus online, akan tetapi impiannya dulu tidak seindah realitas sekarang, di mana ia selalu dikejar deadline, belum juga caca netizen karena komiknya yang jelek. Ditambah lagi istrinya yang bernama Minah, selalu marah-marah karena Jun tidak bisa diandalkan sebagai imam rumah tangga. Untungnya, walaupun begitu, istri Jun yang notabene menjadi tulang punggung keluarga, masih tetap sabar dan selalu setia padanya. Mereka memiliki satu orang putri bernama Santi. Jun yang kerjanya tidak menentu menggantikan sang istri untuk mengurus pekerjaan rumah dan merawat putrinya. Di suatu saat, editor komik menelpon Jun meminta agar Jun segera menyelesaikan cerita komik payahnya itu. Walaupun terus merengek dan meminta waktu lebih, editor komik tidak mau membantunya lagi. Tidak ingin menjadi pengangguran dan beban keluarga, Jun bekerja di sebuah konstruksi bangunan tanpa diketahui oleh anak dan istrinya.
Di suatu malam, Jun mabuk sembari meratapi nasibnya yang tidak sesuai dengan harapan. Ketika Jun membaca komentar-komentar netizen, ia merasa kesal dan merasa diremehkan. Dengan marah, Jun menggambar cerita baru untuk memperlihatkan betapa sangarnya dia di masa lalu saat menjadi agen rahasia. Keesokan harinya, Jun bangun dan kaget melihat tingkah istrinya yang berbeda dari biasanya. Mina tiba-tiba menjadi baik dan ramah pada Jun. Ternyata dia sudah melihat komik buatan Jun yang menurutnya bagus dan menguploadnya ketika Jun masih tidur. Padahal Jun tidak bermaksud untuk mempublish komik tersebut karena mengandung banyak rahasia yang tidak seharusnya diketahui publik. Dengan panik, Jun segera meminta editor untuk menarik komiknya. Namun sayang sekali sudah banyak orang yang melihat dan suka dengan komik buatan Jun yang satu ini. Merasa akan untung banyak, editor meminta Jun untuk melanjutkan cerita komiknya. Sepulang dari sana, di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan turun. Seperti biasanya, Jun harus menjemput putrinya di sekolah jika tidak membawa payung. Di sekolah, Jun merasa terendahkan karena melihat putrinya pulang bersama orang tua temannya yang kaya raya. Di tengah guyuran hujan, Jun merasa gagal dan menyesal tidak bisa menjadi ayah yang hebat untuk putrinya. Hal itu memotivasi Jun untuk melanjutkan cerita komik terbarunya yang sudah terlanjur dikesukai banyak orang. Dia menggambarkan kisahnya dengan sangat detail termasuk aksinya saat menghadapi Jason yang diceritakan di awal-awal tadi. Tidak lama dari itu, komik Jun digemari banyak orang. Mulai dari teman sekolah putrinya, mandor di proyek konstruksi, bahkan editor yang sangat tergila-gila dengan cerita itu. Lambat laun, kini hidup Jun mulai berubah lebih baik, hingga Jun kini bisa mengabulkan keinginan putrinya. Di lain tempat, Pak Slamet atasan Jun yang dulu mendatangi sebuah warnet yang diduga menjadi tempat seseorang menyebarkan ancaman pengeboman. Di saat Pak Slamet ingin memastikannya, dia dikejutkan dengan anak kecil yang menyinggung soal organisasinya. Yang padahal organisasi tersebut adalah rahasia besar negara yang tidak boleh diketahui sembarang orang. Tentu saja, para anak kecil itu mengetahui dari komik Jun yang belakangan ini lagi naik daun. Dengan panik, para petinggi organisasi segera melakukan rapat untuk membahas penemuan itu. Perlu diketahui bahwa faktanya organisasi tersebut memanglah organisasi yang baik, namun caranya yang salah. Mereka melatih para anak-anak untuk dijadikan pasukan, melakukan cara brutal, menginterogasi pelaku kejahatan dengan cara kejam. Oleh karena itu, organisasi tersebut dibubarkan setelah agen Jun dinyatakan tewas. Karena organisasi tersebut masih berada pada naungan pemerintah, para petinggi takut kalau akan dibenci rakyatnya karena mengetahui fakta sebenarnya dari komik itu. Fakta tentang jasad Jun yang tidak ditemukan membuat mereka curiga bahwa Jun masih hidup dan menjadi dalang dari permasalahan ini karena dialah yang tahu tentang rahasia organisasi itu. Terlebih lagi karena hobinya yang menggambar. Kepala direktur segera mengirim pasukan untuk menangkap Jun karena dianggap sebagai pengkhianat. Setibanya di kantor Webtoon, editor memberitahu kalau yang menjadi pemeran komik itu sedang bekerja di sebuah konstruksi bangunan. Saat bekerja, Jun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ya, benar saja, ternyata penyamaran Jun kini terbongkar. Jun kemudian kabur sampai akhirnya terkepung. Mau tak mau, Jun harus melawan mereka semua. Setelah mengakhiri pertarungan, Jun segera memberitahu istrinya untuk segera meninggalkan rumah. Mina tidak mengerti karena memang dia tidak tahu apa-apa. Belum sempat kabur, Jun diserang pasukan khusus yang ternyata itu adalah Ucil, juniornya dulu yang sekarang sudah dewasa. Saat Jun lengah, dia ditembak kejut listrik oleh kepala direktur dan akhirnya Jun dibawa ke markas untuk diinterogasi. Sementara itu di kantor Webtoon, editor didatangi segerombolan gangster yang tidak lain adalah Jason dan anak buahnya. Dia mendesak editor untuk memberitahu siapa yang telah menggambar dirinya di komik itu, dan dipaksa untuk memberitahu alamat pembuat komik itu. Kembali ke Jun, dia menjelaskan kepada kepala direktur bahwa dia tidak ada niat untuk membocorkan semuanya. Dia membuat komik itu di saat mabuk. Akan tetapi, direktur tidak menerima alasan itu dan tetap menilai Jun sebagai pengkhianat. Tak lama dari itu, Jun mendapat telepon dari istrinya yang ternyata itu adalah si Jason. Jason menculik istri Jun agar nantinya Jun mau membawakan Pak Slamet di hadapannya karena ingin membalas kematian adiknya yang dulu Pak Slamet tangkap. Tak punya pilihan lain, Jun terpaksa mengikuti tawaran Jason untuk menukar istrinya dengan Pak Slamet. Akhirnya Jun membuat tipuan agar Pak Slamet lengah dan dengan cepat Jun menyandera Pak Slamet.
Tak semudah itu membawa Pak Slamet keluar, Jun harus menghadapi para penjaga di sana. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga, Jun segera membawa Pak Slamet ke markas Jason. Sementara itu di kantor, kepala direktur mengerahkan pasukannya untuk menangkap Jun. Menyadari Jun adalah seorang legenda yang tak terkalahkan, kepala direktur mengizinkan pasukannya untuk membunuh Jun apabila diperlukan. Tak berselang lama, posisi Jun pun terlacak dan para agen langsung mengejarnya. Sementara itu, Jun kembali menghubungi Jason bahwa sekarang dia sudah mendapatkan Pak Slamet. Mengetahui Jun sedang diikuti para agen, Jason menyuruh Jun untuk mengatasi masalah itu dulu. Di sebuah terowongan, Jun berhenti untuk bertarung dengan agen yang mengejarnya. Dirasa sudah beres, Jun kembali melanjutkan perjalanannya. Tak lama muncul seseorang suruhan Jason dan langsung membunuh para agen yang telah dilumpuhkan Jun. Setibanya di lokasi, kepala direktur marah sejadi-jadinya. Dia mengira bahwa Jun lah yang telah membunuh para agennya. Sementara itu di mobil Jun, dia mengatakan keadaan sebenarnya pada Pak Slamet bahwa dia akan dibawa kepada seseorang yang menaruh dendam padanya. Saat itu Jun tidak tahu bahwa orang tersebut adalah Jason. Saat editornya menelpon dan menceritakan semuanya, Jun menyadari bahwa Jason dunia nyata yang telah menyebabkan semua ini. Saat itu juga, Jun melihat episode terbaru komiknya, teringat dulu Pak Slamet yang telah menginterogasi adik Jason hingga tewas. Jika Jason melihat cerita itu, dia akan tahu bagaimana Simon mati dan tamatlah riwayat mereka. Di tempat lain, kepala direktur mulai menyadari keberadaan Jason dan berkesimpulan bahwa Jun telah bersekongkol dengan Jason. Tak kehabisan akal, kepala direktur menyuruh pasukannya untuk menangkap Santi, putri Jun, agar Jun menyerahkan diri. Sekarang Jun dibuat bingung dengan keputusan itu. Namun akhirnya dia memilih untuk menyelamatkan putrinya terlebih dahulu dan meminta Jason untuk memberikan sedikit waktu kepadanya. Mina yang merasa ditinggalkan Jun marah dan merasa kecewa padanya. Setelah mencoba melepaskan diri dari ikatan, Mina malah terkunci di sebuah ruangan dan tidak bisa berbuat apa-apa selain mabuk di ruangan tersebut. Sementara itu, kepala direktur membawa putri Jun ke sebuah rumah kecil. Ucil yang berada di sana merasa iba dan akhirnya dia memutuskan untuk mempertemukan Santi dengan ayahnya secara diam-diam. Namun itu hanyalah sebuah jebakan, karena Ucil ingin menangkap Jun seorang diri. Ketika Jun menyerah dan kesalahpahaman itu diluruskan, akhirnya Ucil tahu alasan kenapa Jun menyandra Pak Slamet. Pak Slamet sendiri mulai sadar bahwa kejadian itu bagian dari permasalahannya juga. Akhirnya mereka semua bekerja sama guna mengalahkan Jason dan menyelamatkan Mina. Sebelum itu mereka singgah di sebuah rumah yang dimana dulu Jun pernah tinggal. Tempat itu digunakan Jun untuk menyimpan senjata yang digunakannya dulu sebagai seorang agen rahasia. Setelah berkemas dengan segala perlengkapan perang, dari kejauhan terdengar suara sirine pasukan ketua direktur yang menandakan lokasi mereka sudah terlacak. Ucil menawarkan diri untuk mengelabui mereka. Jun memiliki ide untuk membuat Ucil babak belur agar tipuannya terlihat lebih nyata. Ternyata Jun membawa putrinya ke medan perang agar tidak diculik lagi. Tapi alangkah konyolnya, pas berisi senjata yang telah disiapkan malah tertinggal di tempat Ucil. Ucil yang sekarang tertangkap sudah tidak bisa berbohong lagi dan mengatakan yang sebenarnya. Namun direktur yang keras kepala mengira senjata itu disiapkan untuk memulai perperangan dengan mereka. Sementara itu, Jun yang tanpa perlengkapan sedikit pun sudah sampai di markas Jason. Jun meminta Santi untuk bersembunyi di dalam mobil dan merekam semua kejadian yang ada di sana untuk dilaporkan langsung kepada Ucil. Kepala direktur yang mengetahui itu langsung menyuruh anak buahnya untuk melacak lokasi pertemuan tersebut. Ketika Jason muncul, dia langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yaitu ingin membalas dendam kepada Pak Slamet yang telah menginterogasi adiknya dengan kejam. Pak Slamet membela diri dengan mengatakan hal itu pantas untuk Simon, adiknya Jason, karena telah membunuh banyak orang dalam tragedi pengeboman. Jason yang mendengar hal itu malah tertawa dan tidak peduli dengan alasan Pak Slamet. Ketika Jun meminta istrinya dikembalikan, anak buah Jason membawa Minah dalam keadaan mabuk berat. Melihat Jun dipukuli, tiba-tiba Minah marah dan menghajar mereka semua yang ada di sana. Aksinya itu mengejutkan semua orang termasuk Jun yang tidak menyangka bahwa istrinya sehebat itu. Dan ternyata itu semua adalah bayangan Minah yang lagi mabuk berat. Sebelum Jun dan istrinya dibebaskan, Jason meminta untuk menghukum Pak Slamet, sebagaimana dia telah melakukan kepada Simon, adiknya. Dengan terpaksa, Jun melakukannya karena dia tidak mau istrinya menjadi korban. Setelah Pak Slamet disetrum, Jason merasa kalau itu kurang brutal. Jason menyiapkan bakar-bakar untuk membakar Pak Slamet.
Namun untungnya tak lama pasukan kepala direktur datang dan terjadilah baku tembak. Ketika anak buah Jason dilumpuhkan, kepala direktur memerintahkan pasukannya untuk menangkap Jun. Berkali-kali Jun meyakinkan kepala direktur, namun dia tetap keras kepala. Bahkan ketika Pak Slamet membela Jun, dia tetap tidak mau terima. Tak sampai di situ, kepala direktur memerintahkan penembak jitunya untuk mengeksekusi Jun. Ketika sudah dibidik, Ucil mengorbankan diri untuk melindungi Jun. Dan lagi-lagi untungnya para penembak jitu itu malah ditembaki oleh anak buah Jason. Tak lama Jason menembaki Jun berkali-kali dan kini keadaan pun terbalik, di mana kepala direktur yang pelongo-pelongo dan pasukannya kini hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkutik. Ucil yang masih bisa selamat menyalahkan kepala direktur yang keras kepala itu, begitu juga dengan Pak Slamet yang sangat merasa kecewa. Mengejutkan, ternyata Jun masih hidup dan kini dia bangkit. Spontan dia mengambil pistol dan menembak tangki dan menimbulkan sebuah ledakan. Akhirnya kerusuhan itu, para pasukan Egil melakukan serangan balik dan terjadilah pertempuran lagi. Memanfaatkan hal itu, Jun membawa anak dan istrinya ke tempat yang aman dan memberikan rompi anti peluru kepada mereka. Jun meminta maaf pada anak dan istrinya karena selama ini telah menyembunyikan masa lalunya. Begitu juga dengan Mina, dia meminta maaf karena selama ini selalu marah-marah padanya. Setelah anak dan istrinya aman, Jun segera bergegas menyelesaikan masalah ini. Setelah mengalahkan beberapa musuh, Jun menghampiri Jason dan terjadilah duel 1 lawan 1. Dengan ketangguhan dan ilmu bela diri yang dimilikinya, Jun akhirnya berhasil mengalahkan Jason. Dan kini misi terakhir 15 tahun lalu sudah dia selesaikan. Di akhir film, Jun kini hidup bahagia dengan keluarganya dan meneruskan karirnya sebagai kreator komik online. Tamat. Oke sobat, sampai sini dulu video kali ini. Jika kalian suka, tekan like dan jangan lupa subscribe. Tak lupa saya ucapkan terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.